Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 7 Januari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Meski telah beberapa kali mendapatkan peringatan pembongkaran, tersus ilegal milik CV Juara Motor yang terletak di samping Jembatan Pawan 2 Kabupaten Ketapang masih tampak berdiri tegak tanpa adanya aktivitas pembongkaran dari pemilik dermaga. Dalam rangka penegakan aturan di Kabupaten Ketapang, pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sudah beberapa kali melayangkan surat pembongkaran kepada pemilik dermaga yang tak kunjung dibongkar hingga saat ini. Diketahui tersus ilegal yang berada tepat di samping Jembatan Pawan 2 Kabupaten Ketapang dimiliki oleh Ayung di bawah nama perusahaan CV Juara Motor yang memang belum memiliki izin atas pembangunan dan aktivitas dermaga. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang menegaskan bahwa pihaknya memang belum memberikan surat izin kepada CV Juara Motor sebagai syarat pengajuan izin. Namun bukan pada titik koordinat lokasi tersus yang dimaksud, dan jika itu digunakan akan menjadi sebuah pelanggaran pidana. Jadi kalau surat ini Pak, ini kan dia ada menentukan titik koordinat. Nah, titik koordinat itu menentukan wilayah, batas wilayahnya. Jadi yang bukan surat ini, jadi surat rekomendasi yang kita berikan itu bukan di situ tempatnya, di belakangnya, nah, di sampingnya. Kan udah ada, kita pastikan, kita tentukan titik koordinat. Nah, itu menentukan lokasi yang sebenarnya. Kalau memang mereka atau perusahaan ini menyalahgunakan titik koordinat, berarti itu dia menyalahi aturan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Ketapang menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan adanya aktivitas apapun di dermaga ilegal milik CV Juara Motor, serta lokasi vital di sekitar Jembatan Pawan 2. Untuk menjaga aset pemerintah provinsi yang sangat berguna bagi seluruh masyarakat. Mereka bertambahnya di daerah ini. Ini yang kita permasalahkan. Sekarang rambu-rambu itu berada di sini. Rambu-rambu larangan. Yang ini tidak ada rambu-rambu. Jadi saya minta kepada Dinas Perhubungan untuk memasang rambu-rambu dari daerah ini sampai ke sini dan sampai ke sini. Artinya zona ini merupakan zona yang tidak ada ampunnya untuk bertambat atau berlabuh atau bongkar muat. Nah, bagaimana dengan masalah ini? Masalah ini tidak ada aturan apapun yang memperbolehkan atau apa, artinya daerah ini harus dibongkar. Muslimin berharap agar pemilik dermaga dapat segera melakukan pembongkaran mandiri dan meminta warga untuk ikut serta dalam mengawasi jika ada aktivitas apapun di sekitar dermaga harus segera dilaporkan ke Satpol PP Kabupaten Ketapang. Tiara Nandika Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kabupaten Ketapang akui siap menerima vaksin COVID-19. Berbagai upaya pengamanan telah dipersiapkan. Maka dari itu, pemerintah berharap masyarakat menyambut baik dengan adanya vaksin ini. Vaksin COVID-19 jenis Sinovac yang sudah tiba di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 7 Januari 2021 kemarin, akan dibagikan ke berbagai daerah Kalimantan Barat, salah satunya Kabupaten Ketapang, yang akui siap menerima vaksin COVID-19 ini. Kepala Bidang Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Basaria Raja Guguk, mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan rapat internal untuk persiapan kedatangan dan penyimpanan vaksin COVID-19 ini. Di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI terkait pengamanan vaksin. Basaria Raja Guguk menjelaskan bahwa penerimaan vaksin akan dibagikan per periode. Untuk periode launching akan diberikan kepada kepala pemerintahan, para tokoh agama, dan para pimpinan organisasi. Untuk periode pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan, dan periode kedua diberikan kepada para petugas pelayanan publik kemudian masyarakat.
Terkait dengan vaksin COVID-19 ini memang yang direkomendasi ke Indonesia itu adalah Sinovac ya. Sementara ini vaksin itu sudah berada di provinsi. Nah, kita masih menunggu informasi dari provinsi kapan pendistribusiannya ke Ketapang. Nah, terkait dengan hal itu kita sudah melakukan rapat internal di Dinas Kesehatan untuk persiapan ketika vaksin itu datang. Kita sudah siap menampungnya. Kebetulan kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengaman, baik itu dari kepolisian maupun dari TNI. Jadi mereka sudah siap untuk melakukan pengamanan untuk menyambut kedatangan vaksin ke Ketapang. Harapan kita adalah jangan sampai ada hoaks ketika pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi masyarakat itu harus tetap kondusif ya. Jadi jangan sampai menimbulkan hoaks mengatakan bahwa vaksin ini tidak aman, vaksin ini tidak halal, vaksin ini tidak bermanfaat. Yang jelas pemerintah akan melakukan hal yang terbaik dan memberikan vaksin COVID ini karena sudah diuji untuk keamanannya, diuji manfaatnya, dan diuji juga tentang halalnya. Harapannya, agar tidak ada hoaks yang beredar tentang vaksin COVID-19 ini, pemerintah telah melakukan yang terbaik dan memberikan vaksin yang sudah teruji keamanan dan manfaatnya. Paulina Piling, Uti Pratama Yuda, melaporkan untuk Ketapang TV. Berbagai upaya dilakukan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog Kabupaten Ketapang dengan menyediakan produk-produk kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, Perum Bulog juga rutin melakukan operasi pasar untuk menyeimbangkan harga kebutuhan pokok. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog melakukan upaya pengendalian harga pasar di Kabupaten Ketapang dengan menyediakan komoditi pangan kebutuhan masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, kacang hijau, dan daging. Produk-produk ini dijual dengan harga yang relatif rendah agar masyarakat dapat membeli kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Seperti daging sapi dan kerbau impor dari India dan Australia ini seharga Rp80.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Beras impor dari India dan Australia seharga Rp9.950.000 per kilogram. Selain itu, Bulog juga melakukan operasi pasar terutama ketika menjelang hari raya tiba. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kalau untuk Perum Bulog sendiri, kita selain memang ada kerjasama dengan toko-toko, kita juga ada program waktu itu udah menyelesaikan program bansos yang langsung dari kementerian. Lalu juga kita biasanya ada kegiatan BPNT, bantuan pangan non tunai. Itu program yang rutin yang dilakukan oleh Perum Bulog. Nah, untuk Bulog sendiri, kita bukan hanya menyediakan beras, tetapi ada komoditi lainnya, baik itu gula, minyak, tepung, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, harapan kami masyarakat cukup mengenal Perum Bulog sendiri. Kita juga bukan hanya menyediakan beras, tetapi ada komoditi lainnya. Jadi kita di sini juga membantu masyarakat dalam memenuhi komoditi pangan mereka. Untuk saat ini Bulog sudah menyediakan gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, kacang hijau, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perum Bulog juga memiliki program rutin yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial terkait bantuan sosial kepada masyarakat, yaitu bantuan pangan non-tunai. Paulina Piling, Tiara Nandika, melaporkan untuk Ketapang TV. Dianggap membahayakan keselamatan warga sekitar, warga Jalan Imam Bonjol, Gang Tanjung Harapan 2, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dibuat resah dengan keberadaan sarang tawon jenis Vespa yang menempel di atas rumah warga. Sarang tawon jenis Vespa ini menempel di atas rumah warga. Kota Pontianak, Jalan Imam Bonjol, Gang Tanjung Harapan 2, Kecamatan Pontianak Tenggara. Apit menjelaskan, jika sarang tawon jenis Vespa yang bersarang di atas rumah orang tuanya tersebut diperkirakan sudah terjadi setengah tahun belakangan ini. Ia pun mengatakan, awalnya sarang tawon di atas rumah orang tuanya tersebut kecil, hanya sebesar bola pimpong.
Namun lama-kelamaan sarang tawon ini membesar hingga sebesar bola kaki. Meski belum ada warga yang tersengat oleh penyengat ini, Apit mengaku cukup resah dan terganggu dengan keberadaan sarang tawon di atas rumah orang tuanya, mengingat padatnya pemukiman warga dan anak-anak kecil di sekitar rumah orang tuanya. Kira-kira udah setengah tahunan lah. Makin lama makin besar dia. Pertama kali kan kecil, macam bola pingpong. Makin lama udah macam bola kaki dah ini. Jelas terganggu dah. Takutnya dia nanti nyerang warga atau apa kan bahaya juga, soalnya banyak anak-anak main kelayang kadang kan kena ke pokok ini tarik-tarik kan, takutnya nanti ganggu dia marah nyerang. Mengingat sarang tawon ini membahayakan warga dan anak-anak, Apit rencananya dalam waktu dekat akan meminta pihak pemadam kebakaran membasmi sarang tawon tersebut. Dari Kota Pontianak, M. Amar mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.